Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi gerbang logika sebagai proyek ujian akhir semester saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iskal Al-Rozan dengan NIM 2111052 dari kelas IFB 1B, Prodi S1 Informatika dengan mata kuliah Sistem Digital. Dan materi yang akan saya sampaikan akan mencakup dari 4 hal, yaitu pengertian gerbang logika dasar, gerbang logika bentukan, contoh soal dan penyelesaian. Materi pertama yaitu pengertian gerbang logika. Dikutip dari buku teknik digital, gerbang logika adalah blok bangunan dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital yang digambarkan dengan simbol-simbol tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut buku Electronic for Dummies, gerbang logika adalah sirkuit terpadu yang mengambil nilai input dan menentukan nilai output yang akan digunakan berdasarkan seperangkat aturan. Dan menurut buku Practical Electronic for Inventors, 4th edition, gerbang logika adalah blok bangunan dari elektronik digital. Kemudian materi kedua ada gerbang logika dasar. Gerbang logika yang pertama adalah gerbang logika N, yaitu gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika N, jika semua logikanya tinggi, maka keluaran logikanya juga tinggi, dan ekspresi booleannya dibaca F sama dengan A and B. Di sini kita bisa lihat bentuk gerbang logika dari N dan tabel kebenarannya. Sesuai ketentuan tadi, hanya yang semua inputnya masukan logikanya tinggi atau 1 yang akan memiliki output 1. Kemudian ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Cara kerjanya berupa 2 masukan daya listrik yang jika salah satunya diaktifkan maka menghasilkan keluaran yang akan aktif juga. Ekspresi booleannya dibaca F sama dengan A or B. Di sini kita bisa lihat bentuk gerbang OR dan tabel kebenarannya. Pada gerbang logika OR, jika salah satu inputnya itu bernilai tinggi atau bernilai 1, maka outputnya akan menghasilkan keluaran yang tinggi juga atau outputnya akan keluar 1. Kemudian gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT sendiri yaitu gerbang logika yang mempunyai sebuah masukan dan mempunyai satu keluaran. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Cara membaca ekspresi booleannya yaitu F sama dengan bukan atau not A. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk gerbang NOT dan tabel kebenarannya. Pada gerbang logika NOT, masukannya itu nilainya akan dibalik seperti ini. Di contoh, jika masukannya 0 maka akan menghasilkan 1, dan jika masukannya 1 maka akan mengeluarkan hasil 0. Kemudian materi yang ketiga yaitu gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan yang pertama yaitu gerbang logika NaN atau gerbang logika not N, yang merupakan gerbang logika bentukan yang berasal dari gerbang N yang di reverse atau dinotkan. Nah, pada gerbang logika not N, sinyal keluarannya akan rendah jika semua sinyal masukannya tinggi. Ekspresi booleannya dibaca F sama dengan A not N B. Nah, kita bisa lihat bentuk gerbang dari not N. Dia mirip seperti gerbang N, tapi di ujungnya ada seperti lingkaran. Nah, pada tabel kebenarannya, jika inputannya semuanya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Kemudian gerbang logika NOT OR. Gerbang logika NOR atau NOT OR yaitu gerbang logika bentukan yang berasal dari gerbang OR yang di reverse atau dinotkan. Sinyal keluarannya akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukannya tinggi. Cara membaca ekspresi booleannya dibaca F sama dengan A not OR B. Nah, kita bisa lihat bentuk gerbang not OR. Bentuknya sama seperti gerbang OR,
tapi di ujungnya ada seperti lingkaran atau bulatan. Kemudian pada tabel kebenarannya, jika semua inputannya itu bernilai 0, maka akan menghasilkan output bernilai 1. Kemudian ada gerbang logika XOR, atau yang biasa kita sebut juga gerbang logika eksklusif OR. Pada gerbang logika eksklusif OR ini, sinyal keluarannya akan tinggi jika masukan tingginya berjumlah ganjil. Dan cara membaca ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A X OR B. Kita bisa lihat di sini bentuk gerbang XOR dan juga tabel kebenarannya. Hanya yang memiliki input 1 dengan jumlah ganjil yang akan menghasilkan output bernilai 1. Kemudian gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR atau juga disebut dengan gerbang logika not exclusive OR. Pada gerbang logika ini, sinyal keluarannya akan rendah jika masukan tingginya berjumlah ganjil. Ekspresi boolean dari gerbang logika XNOR OR ini yaitu dibaca dengan F sama dengan A XNOR OR B. Kita bisa lihat bentuk gerbang dari XNOR, bentuknya sama seperti gerbang logika XOR, hanya saja ada seperti lingkaran atau bulatannya di ujungnya. Kemudian pada tabel kebenarannya, jika masukan atau input yang bernilai satunya itu jumlahnya ganjil, maka outputnya akan bernilai 0. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama yaitu F sama dengan not A, N, not B, N, C, X, NOR A, N, B, N, not C, X, NOR not A, N, not B. Jadi soal pertama itu kita bisa lihat ada 3 inputan yaitu A, B, dan C. Di sini jadi sudah saya siapkan 3 inputan A, B, dan C. Kemudian gerbang yang pertama ada gerbang N yaitu not A, N, not B, N, C. Jadi kita masukkan gerbang N di sini. Jangan lupa kita tambahkan menjadi 3 inputan. Lalu A dan B-nya dinotkan, kita masukkan not di sini. Jadi not A, not B, dan C. Kemudian gerbang yang kedua itu gerbang N juga, yaitu A, N, B, N, not C. Kita tambahkan dulu gerbang N-nya. Sama seperti tadi, yaitu 3 inputan. Kemudian kita sambungkan kabel dari A, B, dan not C. Kemudian gerbang yang ketiga itu gerbang N juga, yaitu not A, N, not B. Di sini hanya 2 inputan saja, jadi kita biarkan tetap 2. Kemudian dia A dan B keduanya itu dinotkan, jadi kita tambahkan gerbang not di sini. Jadi dia dari not A dan not B.
Kemudian kita lihat di sini tandanya XOR, lalu dan ada garis panjang di sini, berarti dia XNOR. Kita masukkan gerbang XNOR di sini. Jangan lupa inputannya ada 3. Kita sambungkan. Dan kita beri lampu di sini. Nah, sudah jadi gerbang logikanya seperti ini. Yaitu gerbang NOT A, N, NOT B, N, C. Kemudian di XNOR-kan dengan A, N, B, dan N NOT C. Kemudian di XNOR-kan lagi dengan A, N, B. Kemudian kita masuk ke tabel kebenarannya. Di sini sudah saya siapkan. Untuk mengetahui berapa banyak deret yang digunakan itu kita menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, di sini karena inputannya ada 3, berarti N-nya itu 3, 2 pangkat 3 itu 8. Berarti di sini ada 8 deret, 8 baris. Kemudian di sini ada not A, not B, dan not C. Itu tinggal kita balikan saja dari inputan yang sudah ada di sini. Kebalikan dari not A yaitu 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, dan 0. Kemudian not B 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Kemudian not C 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian di sini yaitu not A, N, not B, dan NC. Berarti yang kita ambil itu yang ini. Karena ini gerbang N, kita cari yang semua inputannya itu 1. Ketemu di baris kedua. Karena sisanya inputannya ada 0, berarti yang lain itu sisanya 0. Kemudian di sini ada A, N, B, N, not C. Berarti yang ini, dan ini. Kita cari yang inputannya 1 semua. Yaitu ada di sini, baris ke-7. Hanya itu, berarti yang lain itu 0. Kemudian di sini not A, N, not B, berarti yang ini. Di sini yang inputannya 1 semua itu ada di baris ke-1, kedua, hanya di situ saja baris 1 dan 2. Sisanya 0. Kemudian di sini F sama dengan not A, N, not B, N, C, XNOR A, N, B, N, not C, XNOR not A, N, not B, yaitu yang ketiga ini. Ketentuannya pada XNOR itu, jika inputan satunya itu ganjil, maka dia akan bernilai 0. Yaitu ada baris pertama, yang nilai satunya itu ganjil, dan juga baris ke-7. Berarti dia di sini 0, dan di sini 0, sedangkan sisanya itu 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Dan soal yang kedua ada F sama dengan not A, N, B, N, C, XOR A, not N, B, kemudian di-OR-kan dengan B, N, C, kemudian XOR A yang kemudian di-N-kan dengan B, not OR C. Untuk soal kedua, yaitu ekspresi booleannya, yaitu F sama dengan not A, N, B, N, C, XOR
A not AND B di-OR-kan dengan B and C, kemudian XOR A yang di-AND-kan dengan B NOR C. Kita langsung kerjakan saja. Yang pertama itu gerbang N. Di sini sudah saya sediakan inputnya, yaitu A, B, dan C. Pertama gerbang N, inputannya 3. Di sini kita lihat A-nya dinotkan. Kita sambungkan A-nya, kemudian B, kemudian C. Kemudian di sini ada A NAND B. Berarti di sini kita masukkan gerbang NAND, yaitu A dan B. Kita sambungkan kabelnya A NAND B. Dan di sini ada B and C. Kita masukkan gerbang N. B and C. Nah, yang A NAND B ini di-OR-kan dengan B and C. Kita masukkan gerbang OR di sini. Kemudian di sini ada A di-AND-kan dengan B NOR C. Pertama kita bikin gerbang N-nya dulu. Lalu kita sambungkan A-nya. Kemudian di sini ada B NOR C, berarti kita di sini masukkan gerbang NOR-nya. Dan kita sambungkan kabel B NOR C. Kemudian B NOR C-nya itu kita sambungkan ke gerbang N-nya tadi itu. Nah, setelah itu ketiga gerbang ini, gerbang N, OR, dan N ini dihubungkan dengan gerbang XOR. Kita masukkan gerbang XOR di sini. XOR-nya inputannya kita ubah jadi 3. Kemudian kita sambungkan. Setelah itu kita berikan lampu di depannya. Nah, ini gerbang logika untuk soal nomor 2. Kita langsung lanjut ke Excel-nya. Di sini sudah saya sediakan, kita tinggal menginput jawabannya. Di sini rumusnya sama, inputannya ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ada 8 baris. Nah, yang pertama kita isi untuk bagian not A, itu kebalikan dari A. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini terdapat not A and B and C. Berarti yang dilihat itu yang ini, dan ini. Kita cari yang ketiga inputnya itu nilainya 1. Dan terdapat di baris keempat. Apakah ada lagi di baris yang lain? Tidak ada, berarti yang lainnya 0. Kemudian di sini ada A NAND B. A NAND B itu berarti yang ini.
pada A dan B itu jika kedua inputnya itu 1, maka dia akan menghasilkan output 1 dan terdapat pada baris ke-7 dan 8. Sedangkan sisanya itu karena dia ada input 0 ya, berarti dia nilainya 1. Kemudian di sini ada B, N, C, itu yang ini. Pada gerbang N kita cari yang kedua inputnya itu nilainya 1. Itu terdapat pada baris ke-8 dan juga baris ke-4 yang ini. Sedangkan sisanya itu 0. Kemudian di sini ada A dan B yang di-OR-kan dengan BNC, yaitu yang karena ini OR, kita cari yang kedua inputannya 0 karena dia akan bernilai 0 sendiri. Sedangkan yang lain ada inputan 1, berarti dia nilainya 1. Kemudian di sini ada B, NOR, C. B, NOR, C itu berarti ini dengan ini. Pada ekspresi NOR, jika dia 0 dengan 0, maka dia akan menghasilkan 1. Sedangkan sisanya akan menghasilkan 0. Yang ada kedua inputannya itu 0 itu hanya ada pada deret ke-1 dan deret ke-5. Deret ke-1 dan deret ke-5. Sedangkan sisanya 0. Kemudian ada A yang di-AND-kan dengan B NOR C, berarti yang ini dengan yang ini. Ini di-AND-kan ya. Kita cari yang inputannya itu keduanya 1. Itu terdapat pada baris ke-5. Sedangkan sisanya itu 0. Kemudian terakhir ada ekspresi F sama dengan not A, N, B, N, C di XOR-kan dengan A dan B yang di-OR-kan dengan B, N, C XOR A yang di-AND-kan dengan B, NOR, C. Yaitu ada yang ini, dan ini. Pada XOR itu, jika inputan satunya itu nilainya ganjil, maka dia akan menghasilkan output 1, yaitu terdapat pada baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-6, dan baris ke-8. Sedangkan sisanya itu 0. Nah, ini penyelesaian tabel kebenaran dari soal kedua. Sekian materi gerbang logika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.